Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Singgeji Saputra. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengenal sedikit tentang asuransi. Nah, di dalam hukum bisnis biasanya kita tidak terlepas dari resiko ya. Misalkan saja ketika kita mengirim suatu barang, bukan tidak mungkin di dalam perjalanan barang tersebut mengalami kerusakan atau bahkan kehilangan. Nah, potensi-potensi yang menimbulkan kerugian ini biasanya dieliminir atau dialihkan eh, kepada pihak asuransi. Nah, tetapi apakah kita tahu asuransi itu sendiri seperti apa ya? Nah, oke, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang asuransi. Barangkali kita sering mendengar istilah asuransi ya, baik itu asuransi jiwa, asuransi kredit, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan atau bahkan asuransi kebakaran ya. Dan yang paling sering kita jumpai terutama di era sekarang ya, di mana kita sering melakukan transaksi jual beli online. Nah, biasanya di bagian akhir sebelum kita melakukan suatu pembayaran, biasanya ada penawaran berkaitan dengan asuransi mengenai proteksi terhadap kerusakan barang. Nah, sehingga asuransi itu sudah umum ya, berkaitan erat dengan hukum bisnis. Nah, asuransi sendiri yang sudah menjadi bagian dari bisnis ini penting untuk menjaga dari hal-hal yang tidak pasti dan bisa berdampak pada kerugian dalam usaha. Saya yakin bahwa dari kita sudah pasti ya pernah bepergian atau berbelanja online, sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan bahwa ada beberapa jenis asuransi di sana. Oke, kira-kira tahukah kalian apa itu definisi asuransi? Nah, sederhananya asuransi bisa kita pahami sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalannya untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya kerugian, kerusakan, barangkali biaya-biaya yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak menentu ya, atau akibat kehilangan keuntungan, dan bahkan sampai pada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh si tertanggung. Nah, selain itu juga premi asuransi juga merupakan imbalan untuk memberikan pembayaran klaim asuransi ya, yang didasarkan karena meninggalnya si tertanggung atau si pemegang polis sesuai dari perjanjian dengan pihak asuransi. Nah, kira-kira dari sana kita udah tahu ya kira-kira siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam asuransi. Ya, benar. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat di sana. Yang pertama pasti adalah perusahaan asuransi dan yang kedua adalah si pemegang polis atau si tertanggung. Bisa jadi pemegang polis ini bukan si tertanggung ya. Atau bahkan si pemegang polis juga bisa sekaligus berperan sebagai si tertanggung. Misalkan pemegang polisnya adalah orang tua yang mempertanggungkan anaknya sebagai pihak yang nantinya akan memperoleh manfaat dari asuransi yang didaftarkannya. Oke. Nah, di dalam bisnis asuransi sendiri, pihak asuransi itu tidak sendiri ya di dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam hukum bisnis kita kenal setidaknya ada perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang usaha asuransi atau mungkin profesi penunjang usaha asuransi ya. Kalau perusahaan asuransi sudah jelas ya, setidaknya ada dua, yaitu perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Di mana perusahaan asuransi umum ini adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu yang tidak pasti. Tapi kalau asuransi jiwa itu terbatas pada perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis atau tertanggung ya, atau pihak lain yang berhak dalam hal si tertanggung ini meninggal dunia. Nah,
Tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan atau profesi penunjang usaha asuransi, itu ada beberapa jenis. Pertama, di dalam asuransi kita kenal ada perusahaan pialang asuransi, di mana ini adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara ya dalam penutupan asuransi itu sendiri. Kedua, ada perusahaan penilai kerugian asuransi. Nah, biasanya perusahaan penilai kerugian asuransi ini adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim atau memberikan jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Ingat, tidak semua kerugian itu diberikan penggantian sebesar 100% ya. Pada umumnya perusahaan asuransi akan menggunakan jasa penilai ya untuk membuat taksiran mengenai berapa besar kerugian yang bisa di cover oleh pihak asuransi ya. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita tahu sebagai seorang konsumen dari asuransi atau nasabah asuransi ya. Pastinya kita perlu tahu nih apa saja hak dan kewajiban kita sebagai nasabah asuransinya. Ya. Asuransi yang merupakan aktivitas pengumpulan dana dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumennya yang mengalami peristiwa yang tidak dikehendaki, maka bisa dipahami bahwa asuransi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan suatu resiko kepada pihak lain. Ya. Dalam hal ini adalah si tertanggung atau si pemegang polis mengalihkan resiko yang mungkin terjadi terhadap dirinya atau terhadap diri si tertanggung kepada pihak asuransi. Nah, sebagai seorang pebisnis, penting untuk mempertimbangkan asuransi dalam menjamin hal-hal yang tidak pasti ini ya, yang sangat potensial mengakibatkan kerugian pada bisnis yang sedang digeluti ya. Bisa jadi seorang pebisnis yang sering kali kita dengar itu adalah mengalami kerusakan ya pada unit produksinya, misalnya terjadi kebakaran pada pabriknya atau pada gudangnya, atau bahkan kebakaran itu berujung pada menghabiskan stok barang dagangannya misalnya gitu ya. Atau bahkan sangat mungkin terjadi di dalam bisnis kerusakan barang itu terjadi selama proses ekspedisi atau pengiriman barang ya. Karena dalam perjalanan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Oke. Tetapi sebagai konsumen asuransi kita juga harus menyadari beberapa resiko bahwa tidak semua asuransi itu bisa di cover ya, atau klaimnya itu bisa disetujui. Ada kemungkinan bahwa klaim asuransi itu ditolak. Nah, ini juga harus dipahami ya. Nah, penolakan ini bisa terjadi karena beberapa alasan ya. Misalkan bisa terjadi pada saat kita mau klaim asuransi ternyata kita punya tanggungan beberapa premi yang belum terbayarkan. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat. Nah, selain itu keterlambatan pembayaran premi juga akan membuka kemungkinan bahwa nasabah asuransi bisa dikenakan denda. Ingat sekali lagi bahwa asuransi ini dasarnya adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau tertanggung ya. Nah, di dalam hukum perjanjian, apabila salah satu pihak wan prestasi atau cedera janji, maka terhadapnya bisa dikenakan sanksi ya, di mana salah satunya bisa berupa denda. Nah, demikian juga dengan nasabah yang terlambat membayar premi. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah tersebut bisa dikenakan tambahan pembayaran denda ya, selain dari preminya itu sendiri. Nah, berbicara tentang premi itu adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi ya, di mana besaran premi ini terlebih dahulu disetujui oleh pemegang polis ya, berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Nah, lebih lanjut mengenai tentang dasar-dasar asuransi itu seperti apa, istilah-istilah yang digunakan bagaimana,
kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 40 tentang 2014 yang menyampaikan banyak hal tentang perasuransian. Oke. Nah, di samping premi, ada satu istilah lagi di dalam asuransi yang perlu kita ketahui, yaitu polis asuransi. Nah, polis asuransi sendiri merupakan bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggungnya, yang pada prinsipnya menjelaskan segala hal berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Ya. Nah, jadi premi dan polis asuransi itu adalah jelas suatu hal yang berbeda. Ya. Kembali ke polis ya. Nah, di polis inilah kita bisa temukan mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang pemegang polis. Secara umum hak pemegang polis yaitu adalah si pemegang polis berhak memperoleh informasi mengenai produk atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Kedua, pemegang polis juga berhak untuk memperoleh informasi terbaru ya dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diakses oleh pemegang polis. Misalkan melalui aplikasi mobile asuransi gitu ya. Karena di era sekarang ini sudah mulai dikenal istilah digital insurance ya. Sehingga untuk memperoleh informasi berkaitan dengan asuransi ini Anda cukup mengklik salah satu aplikasi yang ada di dalam handphone Anda atau smartphone Anda. Ya. Selanjutnya, hak dari pemegang polis lainnya adalah ini juga perlu diketahui bahwa di dalam asuransi dikenal istilah cooling off period. Artinya ketika nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi ini telah bertemu ya, kemudian kedua belah pihak ini telah mengadakan perjanjian gitu ya. Nah, pada dasarnya konsumen akan diberikan kesempatan gitu ya untuk mempelajari kembali gitu ya penawaran-penawaran yang diberikan oleh pihak asuransi. Nah, di dalam cooling off period ini biasanya terhitung 14 hari setelah polis itu diterima oleh konsumennya. Nah, dalam cooling off period ini konsumen berhak untuk menemukan apabila terdapat ketidaksesuaian data atau penawaran dengan apa yang disampaikan di dalam perjanjian atau bahkan di ikhtisar polis itu sendiri. Nah, ketika ada hal yang tidak sesuai ini, si konsumen berhak untuk melakukan pembatalan polis tanpa dikenakan biaya apapun ya. Nah, bahkan premi yang sudah dibayarkan oleh konsumen dapat dikembalikan oleh pihak perusahaan asuransinya. Nah, ini mungkin yang jarang diketahui oleh konsumen asuransi ya. Nah, selanjutnya nasabah asuransi juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai pengajuan klaimnya yang ditolak karena alasan apa ya. Bahkan nasabah asuransi juga berhak memperoleh penjelasan mengenai kewajiban-kewajibannya sebagai pemegang polis. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga nasabah asuransi untuk memperoleh penjelasan mengenai biaya-biaya yang mungkin timbul dan yang akan dibayarkan di kemudian hari. Nah, sebaliknya berkaitan dengan kewajiban dari pemegang polis itu sendiri ya, kita bisa ketahui bahwa satu, pemegang polis mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilihnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ya. Nah, misalkan kalau kita seorang pebisnis yang sedang terikat dengan perjanjian kredit dengan pihak perbankan, biasanya pada saat kita menandatangani perjanjian kredit terlebih dahulu di dalam klausul-klausulnya akan disebutkan berkaitan mengenai bankers clause ya, atau suatu klausul di mana apabila kita sebagai seorang debitur mengalami suatu peristiwa yang tidak dikehendaki yang berakibat pada kerugian, maka pihak perbankan boleh mengajukan klaim asuransi kepada pihak
asuransi ya, untuk melunasi hutang-hutang yang menjadi kewajiban dari debiturnya. Nah, ini penting untuk diketahui ya, khususnya apabila kita ingin berbisnis, terlebih yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari pihak perbankan. Nah, selanjutnya nasabah asuransi juga berkewajiban untuk mengisi ya dan menandatangani berbagai formulir ya dengan itikat baik, jujur dan lengkap. Ingat bahwa ketika kita memberikan informasi, harusnya kita memberikan informasi yang jujur, yang sejelas-jelasnya, seakurat mungkin gitu ya. Mengingat apabila di kemudian hari diketahui bahwa ada informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, atau kemungkinan kita memanipulasi informasi itu, maka itu akan berakibat pada tidak disetujuinya ya pengajuan klaim kita di kemudian hari. Nah, sebaiknya kita menghindari hal yang manipulatif seperti itu. Selanjutnya, nasabah asuransi juga penting untuk membaca dan memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera di dalam perjanjian asuransi. Nah, jadi calon pemegang polis itu diharuskan atau diwajibkan membaca seluruh ketentuan, syarat dan ketentuan yang ada di dalam dokumen tersebut secara lengkap ya. Jadi pemegang polis itu sebaiknya meneliti dan memastikan bahwa selain data yang tertera di dalam polis asuransi adalah betul-betul data yang kita sampaikan gitu ya. Tapi juga perlu diketahui, dicermati bahwa syarat dan ketentuannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak ada yang memberatkan dari kita si pemegang polis. Semuanya dalam keadaan yang proporsional antara hak dan kewajiban ya, baik perusahaan asuransi dan kita sebagai pemegang polisnya. Nah, itulah ya, konsumen cerdas pasti akan menyempatkan diri untuk membaca dan mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, sebaiknya Anda meneliti dulu sebelum menyesal. Jadi jangan asal tanda tangan ya. Nah, selanjutnya pemegang polis juga wajib untuk menandatangani perjanjian asuransi dengan lengkap sebagai bukti bahwa kita menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian atau dalam polis asuransi tersebut. Nah, sebagai konsekuensi dari perikatan tersebut adalah bahwa kita mempunyai kewajiban juga untuk membayar premi secara tepat waktu. Ingat sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa keterlambatan akan membuka peluang kita untuk dikenakan denda. Ya. Nah, mengenai dasar hukum asuransi sendiri, secara umum baik itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, mengenai produk asuransi sendiri mungkin ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan ya, yang lebih lanjut akan menjelaskan mengenai produk asuransi dan bagaimana pemasaran produk tersebut. Ya, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang asuransi. Lebih lanjut silakan berdiskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.